Seorang anak difabel di Kecamatan Candipuro, Lampung Selatan jadi korban kekerasan seksual oleh tetangganya sendiri hingga hamil. Ironisnya, meski bayi korban telah lahir, terduga pelaku hingga kini belum ditangkap. Lembaga Perlindungan Anak Indonesia atau LPAI mempertanyakan lambannya penanganan kasus oleh aparat penegak hukum. Seorang anak difabel berinisial NA warga Kecamatan Candipuro, Lampung Selatan harus menanggung trauma berat setelah menjadi korban pemerkosaan. Saat kejadian, korban masih berusia 17 tahun. Pelaku bernama Ridwan merupakan seorang pria parubaya yang juga tetangga korban. Dengan memanfaatkan keterbatasan korban, pelaku diduga melakukan tindak asusila berulang kali. Menurut keterangan orang tua korban, Ai, peristiwa tersebut terjadi sejak September 2024 silam. Pelaku mengancam korban dan melakukan pemerkosaan bahkan hingga 10 kali di 3 lokasi berbeda yang tak jauh dari rumah korban. Kecurigaan muncul saat perut korban membesar. Kedua orang tua korban yang berprofesi sebagai buruh tani kemudian bawa anaknya ke rumah sakit dan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa korban dalam kondisi hamil. Kasus ini kemudian dilaporkan ke Polres Lampung Selatan, namun hingga 1 tahun berjalan dan bayi korban kini berusia 7 bulan terduga pelaku belum juga diamankan. Akibat kejadian itu, korban mengalami trauma mendalam dan menarik diri dari lingkungan sosial. Inginnya sih keadilan, Pak. Ya, biar anak saya juga agak berkurang beban gitu kan, ngelihat si pelaku ini ditangkap, walaupun ya nggak ada pertanggungjawaban apapun, saya kepinginnya anak saya mendapatkan keadilan. Udah berapa lama kasus ini? Kasus ini udah 1 tahun lebih. Keinginan saya yaitu karena saya orang nggak mampu, pinginnya anak dapat keadilan. Ya, sebagai orang tua ya seperti itulah, Pak. Untuk anak sendiri seperti apa Sekarang kondisinya seperti apa? Sekarang kadang emosinya nggak terkontrol, kadang kalau kita ngomong walaupun perasaan saya nggak menyinggung, tapi kadang dia terus mungkin keingat, jadinya dia berubah, agak emosi tinggi, terus diem untuk beberapa hari nggak mau ngomong gitu. Menyikapi lamanya penanganan kasus ini, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia menyoroti kinerja aparat kepolisian. Mereka menilai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, terlebih penyandang disabilitas, seharusnya menjadi prioritas. Dan alhamdulillah kami pemerintah desa bersama aparatur desa, kami bekerja sama mendampingi keluarga korban mulai dari proses sampai dengan pemulihan kondisi mental si korban, agar kami bisa memberikan motivasi agar korban tidak mengalami situasi atau keadaan kondisi fisik maupun mental terhadap lingkungan seperti minder, kemudian tidak mau bergaul dengan tetangga dan lain sebagainya, malu keluar rumah. Ada hasilnya nggak, Bu? Untuk sementara ini belum ada. Korban masih seperti semula, masih malu, nggak mau keluar rumah, dan cenderung yaitu emosinya tidak stabil. Sampai kapan Ibu akan mendampingi kasus ini? Insya Allah selalu akan kami dampingi sampai dengan masalah ini. Sementara itu, Dewan Pengawas Lembaga Perlindungan Anak Indonesia menyatakan akan segera berkoordinasi dengan instansi terkait serta memfokuskan pendampingan dan pemulihan trauma kepada korban. Saya berharap untuk penyidik PPA Polres itu di seluruh Indonesia ini harus ada prioritas, skala prioritas. Khususnya korban-korban persetubuhan anak di bawah umur ini, apalagi itu sudah sampai berbadan 2. Yang pertama. Kedua, saya berharap juga kepada pihak penyidik memang harus di skala prioritaskan untuk korban-korban penyandang difabel. Karena selain dia sudah punya kekurangan mental, ditambah lagi dengan dia mendapatkan tekanan psikis dari lingkungan, keluarga besar, dan dari pandangan warga sekitar. Jadi saya berharap memang setiap perkara anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya penyandang difabel, untuk perkara seperti ini, katakanlah persetubuhan anak, apalagi sampai dia hamil dan melahirkan, untuk bisa jadi skala prioritas. Dari Lampung Selatan, Lampung, Jupri Nasional TV melaporkan.